terkait tugas-tugas Anda, baik sebagai wakil syuro maupun pengurus, adalah wajib bagi Anda untuk memenuhi tuntutan dan hal-hal mendasar yang terkait dengan departemen Anda masing-masing. Jika Anda berusaha dengan cara ini, maka tingkat kerohanian dan akhlak dalam jemaat akan meningkat. Upaya tabligh kita akan meningkat, dan kebutuhan keuangan jemaat akan selalu terpenuhi. Namun pada saat yang sama, hanya memenuhi tugas-tugas dasar Anda saja tidaklah cukup. Sebaliknya, demi meraih pahala Allah, Anda harus melakukan segala upaya dan pengorbanan. Ketika seseorang bekerja dengan cara seperti ini, mereka akan mengalami keberkatan yang luar biasa dan tak tertandingi. Demikian pula, setiap pengurus dan wakil harus ingat dan menyadari bahwa kesombongan adalah keburukan dan dosa besar yang harus kita hindari dengan segala cara. Misalnya, ketika Anda menyaksikan keberkatan-keberkatan Allah, jangan pernah menjadi sombong. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan beberapa saat yang lalu, jangan sampai ada satupun sekretaris, baik itu sekretaris mal, sekretaris tabligh, Rishtanata, atau pengurus lainnya, yang boleh berpikiran bahwa keberhasilan departemen tempat mereka bertugas atau keberhasilan jemaat adalah karena mereka. Setiap pengurus yang berpikir seperti itu telah bersalah karena kesombongan dan pasti akan kehilangan berkah dan pertolongan Allah. Dalam hal pentingnya kerendahan hati, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, rahasia sejati keberhasilan adalah bersujud di hadapan Allah Ta'ala dan mengakui kelemahan serta kekurangan seseorang di hadapannya. Sebaliknya, seseorang yang dalam hatinya berpikir mereka mampu, namun di depan orang-orang mengatakan dia lemah dan tidak berdaya, sebenarnya adalah seorang munafik dan pembohong. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa orang yang di luar ia menunjukkan sikap kerendahan hati yang palsu dan mengatakan bahwa mereka tidak berharga atau bodoh dan bahwa apapun yang telah mereka capai adalah karena karunia Allah. Namun dalam hati mereka, keadaan sebenarnya adalah berbeda. Dan mereka bukan seseorang yang benar-benar tunduk di hadapan Allah. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, orang yang benar-benar rendah hati menganggap semua keberhasilan mereka berasal dari Tuhan, baik dalam perkataan maupun dalam hati mereka. Mereka memahami bahwa tanpa karunia Tuhan, mereka bukanlah apa-apa. Mereka memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa kecerdasan atau kemampuan mereka adalah tidak berarti dan tidak memiliki nilai nyata, hingga atau kecuali mereka terhubung dengan Sang Pencipta mereka dan diberkati olehnya. Hanya jika Anda mencapai keadaan dan pola pikir ini, Anda akan mampu bertindak dan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat pada syura ini, jika disetujui oleh Khalifatul Masih. Sesungguhnya, pelaksanaan apapun yang dibuat adalah hal yang paling penting dan mendasar dalam tugas Anda sebagai wakil syura. Janganlah terjadi bahwa di sini Anda membuat keputusan atau menyampaikan pidato yang berapi-api seperti yang sering terjadi pada syura. Namun, begitu acara berakhir, Anda mengabaikan tugas-tugas Anda dan melupakan kewajiban-kewajiban Anda. Saya cukup yakin bahwa jika Anda meninjau laporan-laporan syura dari 3 tahun terakhir dan memeriksa keputusan-keputusan yang dibuat, Anda akan menyadari bahwa ada banyak hal yang gagal Anda capai dan laksanakan. Lebih jauh lagi, jika Anda mundur lebih jauh lagi, 10 atau 15 tahun,
Anda akan menyadari bahwa jangankan memenuhi apa yang seharusnya Anda lakukan, Anda akan telah melupakan banyak keputusan atau tujuan yang telah Anda janjikan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, Anda harus meninjau kembali keputusan-keputusan sebelumnya dan berusaha untuk melaksanakannya, sambil juga mengingat rekomendasi yang telah dibuat pada syura tahun ini. Jika kemudian disetujui, Anda harus berusaha untuk memenuhinya secara tepat waktu dan sesuai. Setiap saat, niat dan motivasi Anda hanyalah untuk mendapatkan berkat dan pahala dari Allah. Anda harus berusaha untuk menjadi seorang mukmin sejati yang ciri khasnya adalah bahwa apapun yang dia lakukan adalah semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah. Terkadang orang mengeluh bahwa mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi tugas atau rencana mereka. Namun, sikap seperti itu mencerminkan kurangnya kepercayaan kepada Allah dan merupakan alasan yang lemah. Ingatlah, Anda harus memiliki tujuan yang tinggi dan memiliki tekad yang kuat untuk memenuhi tugas Anda. Untuk ini, Anda harus membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Melalui doa dan ibadah, mohonlah pertolongannya. Setelah itu, Anda harus memaksimalkan upaya serta berusaha sebaik mungkin bersama tim Anda. Jika Anda mengikuti langkah-langkah ini, setiap pemegang jabatan memiliki harapan untuk membawa perubahan positif yang besar dalam bidang pengkhidmatan mereka masing-masing. Hanya jika Anda bekerja dengan semangat dan niat seperti ini, Anda dapat menjadi Sultanan Nasira yang sejati, seorang penolong setia khilafat. Selanjutnya, sadarilah bahwa Anda tidak bisa menjadi Sultanan Nasira hanya melalui kata-kata atau janji-janji lisan. Sebaliknya, hal itu menuntut Anda untuk membangun hubungan yang kokoh dengan Allah, melepaskan ego Anda, dan bekerja tanpa henti dengan penuh pengabdian dan pengorbanan yang besar semata-mata demi Allah. Hal itu menuntut Anda untuk memanfaatkan, melatih, dan menjadi contoh bagi anggota tim Anda masing-masing. Perlakukan mereka dengan kasih sayang, belas kasih, dan kelembutan. Berikan contoh kerja keras, ketulusan, dan kesiapan untuk segala pengorbanan. Bagi Ahmadi yang lebih muda, untuk agar dipelajari dan ditiru. Ketika Anda mengkhidmati agama dengan cara ini, Anda akan termasuk di antara mereka yang mematuhi dan melaksanakan keputusan yang dibuat selama syura.